Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam acara ngobrol bareng RMB. Kita hari ini, maaf ya, untuk malam ini saya mencoba pakai bahasa Indonesia supaya para penikmat bola yang dari bukan orang Jawa bisa mengerti. Kita malam ini membahas faktor-faktor penyebab kekalahan timnas Indonesia dari Irak 0-1 yang bertanding pada tanggal 11 malam waktu Arab Saudi, atau kalau waktu Indonesia berarti tanggal 12 dini hari. Banyak sekali deh yang menyebab kekalahan timnas Indonesia dari timnas Irak. Mungkin yang pertama saya awali dari yaitu kesalahan defensif. Ini bisa berupa kontrol bola yang buruk dari pemain timnas kita ya, dan juga penjagaan dari pemain kita kalau kehilangan bola itu sering lepas untuk menjaga main to main markingnya kurang dari pemain timnas kita. Yang kedua, penyelesaian akhir yang buruk. Pemain kita punya banyak peluang, menciptakan peluang yang banyak sekali, tapi untuk mengkonversi menjadi gol itu sangat sulit gitu. Nggak tahu ini apa kurang latihan ataukah mungkin nalurinya perlu diasah lagi. Yang ketiga, mental dan pengalaman lawan yang lebih terasah. Ya tentu saja timnas kita masih berperingkat FIFA-nya di atas 100, sementara lawan kita Irak dan Arab Saudi itu di atas kita. Itu menunjukkan timnas mereka itu sering tampil dalam laga-laga besar sehingga terbiasa untuk menghadapi tekanan atau lebih disiplin, tenang terhadap waktu akhir-akhir itu. Yang keempat, faktor stamina dan intensitas permainan. Kalau kita lihat timnas Irak lebih unggul secara stamina karena mereka belum main sama sekali, sementara Indonesia udah main tanggal 9 tersebut, sehingga waktu main melawan Irak stamina pemain kita sudah berkurang atau sudah tergerus lah. Yang kelima yaitu dari catatan dominasi head to head antara Irak dengan Indonesia sangat jomplang. Mereka mengalahkan timnas kita 8 kali, seri 3 kali, dan kalah 2 kali. Kekalahan mereka itu aja udah lama sekali, tahun 1968. Yang terakhir tahun 2000 mungkin, waktu piala kemerdekaan di Indonesia. Itu aja mereka sepertinya tidak mengirim tim utama waktu untuk diundang piala kemerdekaan di Indonesia, karena dominasi itu mempengaruhi psikologis pemain. Ya lumrah lah, pemain Irak kalau melihat dominasinya, melihat catatan head to head, mereka akan yakin mereka akan tidak terkalahkan, sehingga keyakinan itu menambah kepercayaan diri bisa membuat waktu main itu bisa bebas, masih yakin lah gitu, sehingga tidak tertekan dan tidak sering melakukan kesalahan sendiri. Yang keenam yaitu tekanan pertandingan. Ini sangat berkorelasi pada nomor 3. Pemain timnas Irak sudah terbiasa menghadapi pertandingan yang sangat krusial dan sangat mendesak untuk membutuhkan hasil seperti final. Kalau sudah terbiasa kan mereka sudah mengerti, kalau awal pertandingan bagaimana, tengah pertandingan, setelah turun minum kembali lagi itu bagaimana. Itu juga
menjelang akhir pertandingan bagaimana itu mereka sudah terbiasa, sehingga mereka menghadapi timnas kita itu dengan enjoy sekali. Yang ketujuh yaitu pengelolaan momentum. Nah, ini mungkin dari tim kepelatihan di timnas Irak itu lebih mengerti momentum. Pergantian pemain, siapa yang masuk, siapa yang keluar, kalau strateginya tidak berjalan itu bagaimana, itu mereka lebih mengerti dari timnas kita. Contohnya yaitu yang pencetak gol tunggal Irak ke gawang timnas kita, yaitu Zidane Iqbal, itu dimasukkan pada babak kedua karena kepelatihan Irak melihat permainan mereka sulit untuk menerobos barisan tengah Indonesia, sehingga memerlukan darah segar, dimasukkan Zidane Iqbal, dan ternyata menjadi pencetak gol satu-satunya dalam pertandingan tersebut. Baru 1 gol, tapi sudah memupus harapan para penggemar timnas Indonesia. Ya mungkin seluruh rakyat Indonesia ada 250 juta ya mungkin ya, di sensus terakhir sih sepertinya. Dan setelah melihat faktor penyebab, pastinya saya akan membahas juga untuk rekomendasi perbaikan taktis bagi timnas kita untuk kedepannya. Ya ini buat pengalaman lah. Yang satu yaitu penguatan komunikatif dan koordinasi lini belakang. Berarti duet di lini belakang itu harus punya chemistry yang baik lah. Ya mungkin dalam perjalanan waktu itu sering melakukan pertandingan internasional atau melakukan kegiatan training center bersama, itu bisa membuat chemistry mereka terbangun. Yang kedua, latihan simulasi transisi dan counter pressing. Ini salah satu kelemahan pemain timnas kita. Kemarin melawan Arab Saudi dan melawan Irak, pemain timnas kita itu kesulitan waktu menyerang, lalu bola direbut lawan untuk menuju skema bertahan, itu sering kedodoran. Sering pemain itu salah posisi, lalu salah antisipasi bola atau apa itu. Dan yang ketiga, ini mungkin untuk striker ya tapi nggak harus striker sih, bisa gelandang atau bisa apa, kalau ada peluang di depan gawang harusnya gol, itu meningkatkan kualitas penyelesaian akhir. Di mungkin kelemahan kita mulai zaman Coach STY ya sudah terwariskan ke kepelatihan Coach Patrick, itu tetap seperti itu. Yang 4 itu rotasi pemain dan manajemen fisik. Nah ini berarti tim kepelatihan mungkin kalau masih pegang Coach Patrick ya, itu harus merotasi pemain dan manajemen fisik pemain, sehingga bisa pemain yang tampil itu pemain yang fisik dan mental 100%. Nah, itu mungkin dalam pertandingan internasional bisa dicoba berapa menit gitu. Sehingga setiap pemain punya menit bermain, dan pemain dengan menit bermain yang lebih itu akan skillnya atau nalurinya akan lebih terbangun, sehingga waktu pertandingan sesungguhnya itu bisa aktualnya itu bisa akurat ya. Yang kelima yaitu persiapan mental dan simulasi tekanan. Nah, mungkin untuk kedepannya tim kepelatihan timnas kita bisa melatih pemain-pemain timnas kita dalam suasana yang penuh tekanan ya. Dalam permainan mungkin ini membutuhkan mungkin konseling psikologi atau apa, itu bisa dibuat suasana seperti pertandingan final, atau juga kita sering mengadakan turnamen lah di dalam negeri atau ikut turnamen di luar negeri, sehingga terbiasa menghadapi pertandingan melawan pemain luar negeri, sehingga terbiasa melihat gaya bermain atau melihat
strategi mereka atau apa, itu bisa. Yang keenam yaitu ini mungkin untuk tim kepelatihan, yaitu menganalisis lawan dan adaptasi strategi pertandingan. Jadi kemarin itu ada berita sih lintingan itu Coach Patrick Kluivert salah memasang Jakob Sayuri di bek kanan. Dengar katanya tidak tahu posisi aslinya. Kan lucu, masa pelatih timnas tidak tahu posisi pemainnya sehingga salah pasang. Jakob Sayuri yang naluri menyerang, ya bermain di sayap, kayak sayap. Nah, ini pasang di back sayap, ya tentu saja sering meninggalkan tempatnya, dan ini dieksploitasi oleh pemain Arab Saudi sehingga timnas kita kebobolan 3 kali. Coba itu tidak salah ya, tidak salah pasang atau apa, mungkin ceritanya itu lain, tapi udahlah, itu sudah kejadian. Mungkin buat pengalaman depan siapapun pelatih timnas Indonesia, jangan sampai hal tersebut terjadi lagi. Untuk pertandingan besar seharusnya udah fix ya, pemain yang pasangnya udah benar-benar sesuai posisinya. Coba aja kalau salah pasang tapi menang, itu masih dimaafkan oleh para netizen sepak bola Indonesia. Udah salah kalah lagi, ya udah, harusnya ya secara jantan sih harusnya Coach Patrick mundurkan diri, harusnya sih, tapi tanggung jawab. Ya nggak tahu, atau mungkin dari kepelatihan dari PSSI atau apa, untuk kedepannya bisa mencari pelatih yang bagus lah. Tapi ya kita nggak bisa memvonis pelatih dengan seberat itu, karena bagaimanapun untuk menuju suatu keberhasilan itu membutuhkan perjalanan yang panjang. Contohnya timnas Jepang yang baru-baru kemarin itu apa itu ya, itu melakukan uji coba dengan Brasil, bisa mengalahkan, padahal kebobolan dulu 2 gol. Padahal siapa sih Brasil? Siapa Jepang? Brasil adalah timnas terbaik di bumi ini, menggenggam Piala Dunia sebanyak 5 kali. Belum ada timnas negara lain yang bisa melakukannya. Mungkin Jerman atau Italia itu 4 kali, tapi belum sampai 5 kali. Nah, itu Jepang bisa mengalahkan timnas Brasil yang dilatih Carlo Ancelotti, mantan pelatih Real Madrid, itu dengan skor 3-2. Itu apa? Itu menunjukkan bahwa negara Jepang atau federasinya mereka itu sudah menata perjalanan timnas mereka itu dengan visi dan misi yang jelas. Tapi mereka memang mulai tahun 1994 1995 mungkin itu membentuk Liga Pro. Itu belajarnya dari Indonesia. Nah, kok Indonesia yang ditiru tambah nggak lolos ke Piala Dunia, mereka itu tahun 1998 itu lolos pertama kalinya. Tapi mereka hanya udah punya yel atau apa itu pada perebutan tiket Piala Dunia tahun 1994. Itu mereka kalah dalam pertandingan terakhir itu di Doha, di Qatar. Itu kalah dari Irak dengan gol berapa menit akhir, sehingga mereka punya yel itu don't forget Doha gitu. Nah, itu yel itu dicanangkan pada pemain-pemain mereka, mulai dari yang usia dini sampai besar, profesional, sampai mereka menunjukkan arah pertumbuhannya itu jelas. Tapi ya hasilnya sekarang sih memang timnas mereka wah sukses banget. Di grup B saja Indonesia dicukur 2 kali. Di Indonesia dicukur 4-0, di Jepang dicukur 6-0. Itu menunjukkan kualitasnya udah sekelas negara-negara pemegang Piala Dunia.
Alhamdulillah Jepang bisa menjadi contoh bahwa negara Asia bisa menyaingi, bisa mengalahkan negara peraih Piala Dunia 5 kali loh, Brazil. Jangan lupa Brazil itu aja untuk hari ini. Itu aja percakapan kita, omong-omong kita ya. Mungkin disambung ke depan dan ada peristiwa apa lagi itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RMB.